Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah. Salawat serta salam atas junjungan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga serta sahabat beliau. Alhamdulillah, pada tahun ini kembali kita bisa berRamadan sebagaimana pada tahun-tahun yang lalu, tapi dengan segala harapan kiranya bisa menjadi Ramadan yang lebih baik dari sebelumnya. Sungguh Ramadan Allah berikan kepada kita begitu banyak kemuliaannya, karena memang Ramadan adalah bulan yang super istimewa yang dipersembahkan Allah khusus kepada kita yang bersifat tahunan. Begitu banyak fadilah-fadilah dari Ramadan yang diantaranya kita bisa mengambil misalnya bahwa kehadiran Ramadan untuk membangun ketakwaan. Karena di dalam Ramadan itu ada perintah puasa yang Allah sudah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan itu yang menjadi tujuan inti daripada kehadiran Ramadan, di mana untuk membangun ketakwaan diri. Seseorang tidak mungkin untuk bisa meraih ketakwaan kecuali paling tidak dia memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita rasakan sekali di dalam bulan suci Ramadan, betapa orang-orang awam sekalipun terlihat betapa keinginan untuk beribadah lebih terlihat di dalam kehidupan mereka. Yang kedua ada pengendalian diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah salah satu jalan untuk membangun ketakwaan diri. Dan yang ketiga yaitu orang tidak mungkin mencapai ketakwaan yang makin baik kecuali dirinya dibekali dengan kesucian diri. Dan ketiga hal ini semuanya terdapat di dalam Ramadan. Yang kedua bisa diambil juga bahwa fadilah Ramadan itu untuk mendidik akhlakul karimah. Artinya bahwa di dalam Ramadan berapa banyak pendidikan-pendidikan yang Allah berikan kepada seseorang untuk kiranya bisa meraih akhlak yang mulia, yang diantaranya misalnya adanya atau pendidikan sabar dan tahan marah. Kita sendiri bisa melihat bagaimana ketika orang diperintahkan puasa, dia berusaha untuk menahan, untuk bersabar tidak makan dan tidak minum. Bahkan dia disuruh pada saat ketika emosinya bangkit, Rasulullah menyuruh kita untuk menimpali orang yang membuat kita marah dengan kata-kata inni shaim, saya dalam keadaan puasa. Bahkan lebih daripada itu, kita dididik mencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mencontoh sifat-sifat Allah. Yaitu salah satu di antara sifat Allah itu bahwa Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kepada makan, minum, maupun kepada siapa saja dari manusia. Nah, di bulan Ramadan kita bahkan mencontoh sifat-sifat Allah itu. Dengan adanya larangan kita makan, kita tidak bisa menyentuh makan minum, itu menjadi sebuah pendidikan tersendiri untuk mendidik akhlak dalam diri kita, mencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fadilah Ramadan itu menuntun kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung ataupun melalui simbol-simbol agama. Langsung, misalnya kita disuruh untuk melakukan salat tarawih dengan sekian banyak rakaat yang diperintahkan, dengan sendirinya semua itu adalah bahagian yang mendorong kita semakin dekat dengan Allah. Kita juga diperintahkan misalnya untuk lebih dekat dengan Baitullah. Karena di bulan Ramadan orang cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu untuk datang ke masjid. Artinya semangat ke masjid itu jauh lebih baik ketimbang di luar Ramadan. Ibadah kita kepada Allah menjadi sedemikian teratur dan lebih dekat kepada Baitullah. Di bulan Ramadan juga kita dekat dengan yang namanya zikrullah, yang di mana-mana dikumandangkan anjuran-anjuran ataupun zikir bersama oleh masyarakat kita. Kemudian ada juga yang namanya di bulan Ramadan kita semakin dekat dengan kitabullah, di mana banyak orang yang tadinya di luar Ramadan kurang bersemangat untuk membaca Al-Quran. Kehadiran Ramadan mendorong orang untuk semakin banyak ngaji.
Yang keempat, bahwa fadilah Ramadan itu menumbuhkan kepedulian atau solidaritas sosial. Bisa dilihat bagaimana orang menahan tidak makan, tidak minum sejak pagi hingga sore hari. Dan itu biasanya dirasakan oleh sebahagian orang-orang susah ketika mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maka orang yang terbiasa kenyang pada saat itu, kembali dia didorong dengan pendidikan atau madrasah puasa Ramadan. Dia menahan diri dari pagi sampai sore tidak makan, agar bisa merasakan bagaimana susahnya orang yang tidak memiliki makanan. Lebih daripada itu juga, secara khusus bahkan kita didorong. Dengan adanya Ramadan, secara khusus disuguhkan yang namanya anjuran untuk memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Kita melihat bagaimana Nabi mendorong, bahkan Rasulullah mengatakan pahalanya seperti orang yang berpuasa. Kita juga didorong untuk bersedekah, berinfak di bulan Ramadan, yang dalam sebuah hadis disebutkan pahalanya bahkan Rasulullah katakan 70 kali ketimbang kita bersedekah atau berinfak di luar Ramadan. Lebih daripada itu bahkan, di bulan Ramadan ada satu perintah wajib yang khusus berkaitan dengan ini, yaitu perintah zakat fitrah, dan itu hanya berkaitan dengan bulan Ramadan. Semua itu dimaksudkan adalah untuk membangun kepedulian sosial. Sungguh luar biasa fadilah di balik Ramadan ini. Yang kelima, bisa diambil manfaat lain ataupun fadilah lain yang bisa kita lihat, yaitu adanya kedisiplinan. Bahwa orang dengan Ramadan ibadahnya makin disiplin. Kita bisa melihat misalnya sejak waktu subuh, yang biasanya orang kalau di luar Ramadan subuhnya tidak teratur. Kadang-kadang on time, kadang-kadang in time, kadang-kadang online. Tidak jelas, bisa tepat waktu, bisa tidak. Tapi di bulan Ramadan terlihat betapa subuhnya makin teratur, bahkan tidak sedikit yang berjamaah di masjid. Kemudian di waktu zuhur bagi yang kantor bisa dilihat bagaimana mereka karena tidak ada acara makan, istilah kantor itu isoma, sehingga orang begitu istirahat kantor di siang hari mereka cenderung mencari mushola atau masjid untuk melakukan sholat. Di sore hari begitu juga, apalagi maghrib dan isya. Maghrib rata-rata orang menanti datangnya waktu maghrib. Kalau hari-hari biasa orang kurang begitu peduli, tapi dengan adanya pendidikan puasa, betapa orang menjelang maghrib dia sudah siap-siap di depan meja, walaupun memang untuk buka puasa, tapi itu menjadi satu dorongan kepadanya untuk juga dia bagaimana bisa sholat tepat waktu. Apalagi isya, otomatis ada dorongan sholat tarawih berjamaah, wabil khusus bagi laki-laki, membuat dia lebih disiplin bagaimana menegakkan sholat isya tepat waktu, bahkan berjamaah di masjid. Yang keenam, fadilah puasa itu juga bisa didapatkan melalui kesehatan jasmani dan rohani yang terlihat dari pendidikan Ramadan. Di mana dengan datangnya Ramadan terlihat keseimbangan di dalam hidup seseorang. Kalau di hari-hari biasa, biasanya orang makan minum tidak teratur. Betapa sarapan pagi kadang-kadang ada orang yang hanya sekali, ada yang sampai 3 babak, hanya khusus sarapan pagi. Sebelum terbit matahari, waktu terbit matahari, dan kadang-kadang jam 10 masih ada lanjutan sarapan pagi babak ketiga. Makan siang kadang-kadang sampai sedemikian beragam macamnya. Makan malam bahkan tengah malam. Kehadiran Ramadan mengistirahatkan perut kita. Maka itu dengan sendirinya akan menambah keseimbangan tubuh dan lebih menyehatkan sesuai dengan sabda Nabi SAW, sumu tasihu, puasalah engkau, pasti engkau akan sehat. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yang barangkali bisa diambil daripada fadilah Ramadan itu, bahwa Ramadan menghidupkan sikap hati-hati kita. Sikap berhati-hati ini kita butuhkan. Misalnya berhati-hati di dalam memandang, berhati-hati di dalam mendengar, berhati-hati di dalam bicara. Karena kalau salah pandang, kita akan masuk ke lubang makruh. Begitu juga salah mendengar maupun asal bicara. Itulah sebabnya di bulan Ramadan yang di lockdown bukan cuma perutnya, tapi juga pandangan matanya dibatasi, telinganya dibatasi, ucapannya dibatasi. Jangan asal, karena itu bisa berpengaruh kepada pahala puasa itu sendiri. Dengan demikian, dalam setiap apa yang dia pandang, maka akan ada kehati-hatian, jangan sampai pahala puasanya rusak. Pada setiap apa yang dia dengar, dia akan semakin berhati-hati, jangan sampai mempengaruhi pahala puasanya.
begitu juga apa yang dia lontarkan. Bahkan bukan cuma bisa merusak pahala puasa, salah ucap kadang-kadang bisa membawa dosa. Itulah sebabnya kehadiran Ramadan mendidik seseorang dalam memandang, dalam mendengar, dalam berbicara, dalam bertindak, supaya serba hati-hati. Dan orang yang hati-hati inilah, kembali kepada poin yang pertama, adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah diantara beberapa fadilah daripada bulan Ramadan. Seandainya bisa diresapi dan kita tunaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya, saya yakin Ramadan kita akan penuh makna, Ramadan kita akan menjadi istimewa, Ramadan kita akan menjadi lebih baik. Sebagai penutup, sebesar mana kesungguhan kita dan memaknai kita terhadap Ramadan yang diberikan, maka sebesar itulah hasil yang akan kita capai di dalam hidup. Rapot Ramadan kita bukan tergantung oleh orang lain, tapi sangat ditentukan oleh kita sendiri yang menjalaninya. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang meraih keberuntungan dengan Ramadan. Jadikan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang lebih mulia, lebih bermartabat, lebih berpahala, lebih berarti, lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang silam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.